nyukuri nikmati pangeran. Ibadah tumpuk-tumpuk gas. Lagi leres to, Bu. Kok nek Cek nom-nom kafe yang gini. Enggak ada susu. Wayahe kelon. lagi. Masyaallah. Maduke ngaji ku lek wayah musim hujan lek. Lah Jumatan mon uzur iso ngaji malah hujan. Masyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 36. Ya Allah. Jadi terkait hukum makan dan minum di masjid. Pertanyaan, bagaimana hukumnya makan dan minum di masjid? Jawaban, diperbolehkan dengan syarat tidak sampai mengotori masjid. Referensi saking kitab Hasyiatul Jabal juz 3 Sahih 41. Wa likulli wahidin dukhul masjidi wa nahwiha li nahwi aklin wa syurbin wa naumin wa ghairi dzalik. Diperbolehkan bagi setiap orang untuk masuk masjid dan semisal masjid, jadi semisal musola, pojokan, linahwi aklin karena untuk semisal makan, minum, tidur dan selainnya, mimma jarot bil adah, yakni dari perkara-perkara yang sudah mengadakan, mimma lam yudayyib walam yuqaddir walam yutlab tarkuhu fiha kama marra, dengan syarat tidak mempersempit, merupaki masjid dan tidak mengotorinya, dan bukan perkara yang lamit kang ora den subreh, yang tidak dituntut untuk meninggalkannya di dalam masjid. Perkara-perkara sing tidak dituntut atau disunahkan untuk meninggalkannya di dalam masjid. Itu contohnya kayak rokokan. Itu kan perkara sing yut lagu tarkuhu fil masjid. Nek ngopi mboten, ngopi sunah. Tapi ngerokoknya di masjid makruh. Ka'aklil basol, mangan pete, mangan brambang bawang sing aklu hirihin karihin, memakan sesuatu yang menyebabkan bau mulut, itu di masjid hukumnya makruh. Ngerti nggih? Terus niku terjemahe sawe mawon niku. Saene nganggape al-mausu'ah fiqhiyah kuwaitiyah. Wa qala Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah, ya juzu akul khubzi, diperbolehkan memakan roti, wal fakihati dan makanan ringan, wal bitihi dan semangka, wal ghairi dzalik dan selainnya itu, fil masjid di dalam masjid. Qala, mereka berkata, wa yang bagi ayyab suta syai'an, dan sebaiknya menggelar lemek khaufan minat talawus,
karena dikhawatirkan mengkotori masjid. Wali alla yatanafaro, dan supaya tidak kocar kacir syai'un minat do'am, rontokan makanan, fatajtami'u alaihil haram, sehingga mendatangkan semut, mendatangkan semut itu. Jadi pada dasarnya mangan tenggere masjid itu boleh, garis bawah itu begini, pada dasarnya boleh, cuma dengan beberapa catatan itu. Sing ra oleh niku berarti kan ketika awakmu niku nyengaja mangan pete nang masjid. Niku sing gak oleh. Lek mangan pete nang jero masjid mlebu makruh. Tapi lek nang jero masjid cuma ate itikaf karo ganyangi pete, nah niki haram. Ada ya? Masya Allah, buat ini petang-petang ngasih kita kalau ala diri jangan kesemangat terus tidak kesemangat barang-barang itu kebagian makruh jangan pakai api ini. Masya Allah. Bon, ya, saat ini menjual sisa galian fondasi masjid. Bolehkah menjual tanah sisa galian untuk fondasi serta rumukan dari masjid? Jawaban, menurut Syekh Abdullah bin Umar Makhramah, boleh, bahkan wajib bila ada dugaan sisa tanah serta rumukan dari masjid itu bila tidak dijual justru menjadi sia-sia atau tidak terawat. Sedangkan uang hasil penjualannya dibelikan barang yang paling memungkinkan disimpan untuk kemaslahatan masjid. Ini referensi dari kitab Al-Fatawa Nafi'ah. Wasuila pengarang kitab ini diberi pertanyaan bahwa kasurah soal alaihi, bahkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan semisal ini min umaril masjidi, dari para takmir masjid. Umaril masjid ini biro-biro wong kang renovasi masjid, amma ya buka ba'da imaratiha, terkait permasalahan sisa-sisa renovasi. Min fatatit ini bayane saking biro-biro remuane ndut, pira-pira kaucerane ndut, wal aqwadi, dan pira-pira saka, wan nurati lan pira-pira gambing al qadimati yang sudah lampau. Remuan-remuan yang berupa cuwil-cuwilane ndut, cara sakniki lepo lah pira-pira. Lepanan, luluh nggih, luluh. Terus mari ngoten soko-soko sing cuwil, kabeh-kabeh sing rontok. Idza umira bi alatin judadin, ketika direnovasi menggunakan bahan-bahan yang baru. Alat itu lek mriki niki maknane bahan, dudu blokane cetoke, tapi semene niku jenenge alat. Wa ma baqiya mimma dzikira la yahtaju ilaihil ma'mur aslan, sedangkan wa ma halin utawi ini berbeda. Sedangkan perkara yang tertinggal yang sudah dibongkar itu tidak dibutuhkan oleh masjid sama sekali. Wa misluhu al-mutanathiru min tinihinna al-qadimah halal imarah, dan seperti halnya rontokan-rontokan renovasi adalah rontokan-rontokan dari luluh yang sudah kering ketika meluluhkannya.
Iya toh, bahasa Indonesia. Wis ngono kuwi lah pokoke. Carane mulai. Oke. Kelepak. Jawa malah klepak iki. Lah jadi mulai sekolah SD tok iki. Mimma la yahtaju ilaihi fi imaratihi aidan, yakni dari berupa perkara-perkara yang juga tidak dibutuhkan tetap skala renovasi. Melladhi yuf'alu bidzalik, apa yang harus dilakukan terkait hal-hal itu? Hal yajuzu bai'uhu wa yusraf thamanu fi imaratihi wa shalihinda. Apakah diperbolehkan menjual hal-hal tersebut kemudian uang hasil dari penjualan tersebut dialokasikan untuk merenovasi masjid itu dan kemaslahatan itu, atau tidak diperbolehkan untuk menjual sama sekali, bahkan harus disimpan. Fa'in qultum la yuba'u, jenengan jawab gak oleh didol, bal yufadu, balik harus disimpan. Fa'in khifa alaihi min diya'in aw fawatin, kemudian ketika mengkhawatirkan untuk tersia-sia, tidak terurusi atau bahkan kelong, fahal yuqalu bijawazil bai' wal hal madzkur, apakah keadaan seperti ini tetap apakah keadaan seperti ini sehingga memperbolehkan untuk menjualnya? Fa'ajaba biqoulihi, maka dijawab oleh pengarang kitab, la yajuzu bai'u syai'in mimma dzikira, tidak diperbolehkan menjual sesuatu dari apa yang telah disebutkan di dalam soal, wala sarfuhu fi imarati masjidin akhar, dan tidak mengalokasikannya pada pembangunan masjid yang lain, muhtajin ilaihi, yang membutuhkan pada sisa-sisa uruk itu tadi, al-ghairi muhtajin, atau masjid yang tidak membutuhkan, wala fi syai'in minal masalihi, dan tidak pada sesuatu yang mengandung kemaslahatan, wis gak oleh diapa-apa nih, walau amatan, walaupun kemaslahatan secara umum tidak boleh itu, madamal masjidul ladzi hiya minhu muhtajan ilaiha walau fil mustaqbal, tidak diperbolehkannya selagi masjid yang mempunyai uruk itu, mempunyai remuan-remuan itu masih membutuhkannya walaupun di waktu yang akan datang. Fayajibu 'alan nadhir hifdzuha, maka bagi nadhir wajib untuk menjaganya, untuk menyimpannya. Pertama, bahwa masjid jek enek ketoran, jek sok jek enek butuhe, gak oleh butuh blas. Walaupun niku mengkhawatirkan untuk tersia-siakan, panggah ra oleh. Pokok masjid jek potensi butuh. Sakniki, amma idza quti'a, adapun ketika dipastikan biadami ihtiyajil masjidi allati hiya minhu, dengan dipastikan bahwasanya masjid itu tidak membutuhkannya sama sekali, qabla fana'iha wa kharabihi, sebelum sisa-sisa tersebut itu hilang dan masjid itu menjadi sepi, fayajuzu imaratu masjidin akhara biha, maka diperbolehkan untuk membangun masjid lain atau memfungsikan urukan-urukan itu untuk masjid-masjid yang lain. Wal aqrabu aula, masjid yang lebih dekat itu lebih baik. Wa amma bai'uha fala yajuzu bihalin, adapun menjual remuan itu ya maka tidak diperbolehkan sama sekali. Hadza ma sarraha bi Syekh Ibnu Hajar rahimahullah fi fatawih. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab fatawinya. Ada. Wa dhahiruhu, kalau kita lihat zahirnya dawuhnya Ibnu Hajar itu, iku ada mujawazil bai'i wa in khifa diya'uhu wa talafuhu,
itu tidak diperbolehkan menjualnya walaupun dikhawatirkan tersia-siakan. Lek delok zahire dawuh Ibnu Hajar. Au fawatuhu wa huwa muskilun. Oh, kleru. Ngeten. Kalau melihat zahirnya dawuh Ibnu Hajar terkait masalah tidak diperbolehkannya menjual sama sekali walaupun dikhawatirkan uruk itu nanti akan terbengkalai atau akan hilang malah, itu muskil sama sekali, itu menjanggalkan. Lek nggak oleh kontrak itu menjanggalkan. Soalnya bahwa fakat sorroha asy-syekhoni bijawazi bil khusul masjid wa ahsabihi idan kasarot walam tasluh illa lil ikhram. Karena di sisi lain asy-syekhoni ini lek betul itu Imam Nawawi kali Imam Rafi'i ini memperbolehkan untuk menjual karpet-karpet masjid atau kayu-kayu masjid yang sudah tidak layak, yang sudah suwek-suwek ya, dan tidak layak kecuali untuk dibakar. Artinya kesempatan menjual ini masih ada menurut keterangan Syekhon, sehingga Ibnu Hajar mau dipositifkan tidak boleh secara mutlak, ini janggal. Ini karpe sing gadah kitab Fatawa Nafi'ah. Ada ulama besar Ibnu Hajar itu kan kurunnya sabari Imam Nawawi. Artinya kalau Ibnu Hajar ini berselisih dengan Imam Nawawi itu menjanggalkan. Lawang Imam Nawawi saja memperbolehkan untuk menjual kloso masjid ketika sudah tidak layak, masa Ibnu Hajar serta merta tidak memperbolehkan secara mutlak, ini kan janggal. Ada. Akhirnya dijawab, na'am. Zakar Syekh Abdullah ibnu Umar Mahramah fi Fatawi. Menurut Syekh Abdullah bin Umar Mahramah di dalam fatawinya, annahu idza alima aw ghalaba 'ala dhanni annahu idza lam yuba doa, bahwasanya ketika diketahui atau diduga, ini catatan ini, idza alima ketika diketahui atau diduga bahwasanya apabila uruk-uruk itu tadi ketika tidak dijual maka akan terbengkalai, tersia-siakan, walayata at-tahifduhu, dan sudah tidak mungkin untuk dijaga, untuk dijaga, disimpan. Au annahu tatatarramu ilaihi aidid dolamah, tatarramu itu meko, atau nanti malah menjadikan maling-maling itu sibuk untuk mencurinya, wa nahwu dzalika, dan semisalnya, maka jaza, boleh untuk menjual uruk-uruk itu tadi, bal wajib, bahkan wajib untuk menjualnya. Wa yu'khadhu bi thamanihi misluh, dan kemudian uang hasil penjualan itu dibelikan semisalnya, ingkana yumkin hifdhu, ketika mungkin untuk disimpan, wa yu'manu alaihi, dan bisa diamankan. Wa illa, ketika tidak mungkin untuk disimpan dan tidak bisa mungkin untuk diamankan, ukhidha bihi juz'a aqarin wa nahwihi, uang itu dibelikan semisal tanah, mimma yu'manu alaihi wa yumkinu hifdhul masjid, yakni berupa perkara-perkara yang bisa aman dan mungkin untuk disimpan, digunakan pada masjid itu. Yes, tunggu kalau dengan era tarahan, jadi sangat. Nah, memahami kitab itu luwih angel lah. Ini kalau murad tingkat ini dan istilah murad bebas. Kan datang pondok ini muradnya terkali, murad saklek kali murad bebas. Murad saklek itu coro
Doroba Zaidun Amron Fidari, memukul Zaid pada Umar di dalam rumah. Itu murad sakit, murad bebas itu. Ya kamu jotos ini di rumah kok. Nah, kira-kira akhirnya murad bebas. Nah cuma kelemahan murad bebas itu rata-rata itu kurang tahqiq. Padahal kurang tahqiq itu kurang detail. Padahal teng kitab niku lek jenengan pirsa tiyang basa masail niku. Niku enten lafat wa nahwi, enten lafat au atau utawa dan itu jaket dados perdebatan yang panjang. Nah itu atau berarti nggak bisa memilih salah satu misalnya. Utawa nahwu niku aymayakumu maqamahu. Jadi kata-kata nahwu kan enten kata nahwu dalik, mislu dalik kan penorno kata-kata yang bermakna seperti itu banyak lah di kitab ini. Bisa memakai kata mislu, bisa memakai kata nahwu. Tapi nahwu itu harus sama dari segi hukumnya. Nahwu. Mayakum maqamahu. Al abu au nahwu. Misalnya orang tua atau semisalnya. Semisal orang tua yang paling dekat adalah mbah. Jadi lek gawe kata nahwu niku enten konsepnya dhewe ora kok syukur keteplak mboten. Nah ini yang biasanya tidak terwakilkan ketika ditulis di terjemahan. Niki kitab apa maneh hadis apa maneh Quran. Makanya ulama mufakat Quran terjemah haram. Boten kok malah sunnah haram. Soalnya iso ngrobeti kosakata Arab ini. Kayak misalnya wau enten murad sing kebacut salah. Niku enten lafaz idza alima aw ghalaba 'ala dzan. Kalau murati kan namun ketika dia tahu atau dia mempunyai dugaan. Itu aslinya salah nih. Kudune ketika dia tahu atau dia itu mempunyai dugaan kuat. Kurang kuat Pak. Orang kok mempunyai dugaan. Soalnya kados kula terang ini kok enten syak, enten dzon, enten ghalabatu dzon, enten yakin. Ini berbeda semua. Ragu, dugaan yang kuat, yakin. Ini membutuhkan mustanad yang berbeda-beda, membutuhkan bukti tentang ngeresik beda-beda antara dugaan kalau dugaan yang kuat ini kan tetap gak wonten. Roh bojone merengos kalau bojone batik piring kan otomatis kan maknanya tidak. nah ngerti itu. Jadi lah niki imbasnya nggih mboten satu. Tapi kirang langkung gitu. Jadi intinya ngeten. Menjual urut masjid itu diperbolehkan menurut Syekh Abdullah bin Umar Makhramah. Kalau menurut selain Syekh Abdullah bin Umar Makhramah ini masih muskil, masih ada kejanggalan. Kalau menurut Syekh Abdullah Makhramah ini ketika ada potensi urutnya atau sisa renovasi itu potensi 1 bulan 2 dicolong maling, ini ngedol itu hukumnya malah wajib. Ngedol hukumnya malah wajib karena untuk menyelamatkan aset masjid. Tapi tetap konsepnya adil, orang digawe sedekah, orang digawe takmir masjid panggah tidur. Buat tidak langsung ada. Terus nomor gangsal. Hukum mengajar anak-anak kecil di masjid. Jawaban: mengajar anak kecil yang sudah tamyiz di dalam masjid diperbolehkan, bahkan dianjurkan, namun wajib menjaga mereka dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam masjid, seperti ramai-ramai hingga mengganggu orang sholat. Ini kitab Asnal Matalib.
Afta Walidun Nasyiri bi anna ta'limal Syekh Walid An-Nasyiri berfatwa bahwasanya mengajari anak kecil mulang cah cilik di dalam masjid itu amrun hasan, itu adalah perkara yang baik. Wasibyanu yadkhulunal masjida fi min ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal ana min ghairi nakirin. Anak-anak kecil masuk di dalam masjid mulai dari masa Rasulullah sampai sekarang itu ada dan tidak ada yang mengingkarinya. Wal qaulu, adapun pendapat yang menyatakan bahwasanya anak kecil itu makruh masuk masjid laisa ala itlaqihi, itu tidak mutlak pendapat itu. Bal muhtasun biman la yumayyizu, pendapat itu hanya tertentu pada anak kecil yang belum tamyiz. Ada. Terus kita menghadapi Itihafus Sadatul Muttaqin. Ini sarai Ihya Ulumuddin karangan Syekh Murtadho Az-Zabidi. Wa minha, ayat ini modern asma minha. Dukhulul majanin wasibyan wasukara fil masjid. Sebagian dari itu tadi itu kalau gak paham dulu hari ini. Dukhulul majanin wasibyan wasukara fil masjid. Masuknya orang-orang gila, anak kecil, orang-orang yang mendem, mabuk di dalam masjid. Wala ba'sa bidukhuli sobi al-masjidah, dan tidak apa-apa masuknya anak kecil di dalam masjid idza lam yal'ab, ketika tidak bermain di dalam masjid. Wala yahrumu alaihi la'bu fil masjid, dan tidak haram bagi anak kecil tersebut untuk bermain di dalam masjid. Walas sukutu ala la'bihi, dan tidak haram untuk diam ketika melihat anak kecil bermain di dalam masjid. Ya. Illa idza takhadara al masjidah mal'aban wa sara dzalika mu'taddan. Ini kata-katanya penting ini. Kecuali anak kecil tersebut memang menjadikan masjid itu sebagai tempat bermain sehingga menjadi kebiasaan. Fayajibul man'u minhu. Ketika demikian maka wajib untuk melarang anak kecil tersebut. Fahadha mimma yakhillu qaliluhu duna kasirihi. Ini termasuk bab yang sedikitnya boleh tapi banyaknya haram. Jadi enten iki dukhulus sobi al masjid ini diperbolehkan ketika tidak bermain. Jadi kata-kata lu ada rotok bulat nih. Tapi ketika bermain tetap tidak haram. Karena dan kita diam ketika melihat anak kecil bermain di masjid juga tidak apa-apa. Kecuali anak kecil tersebut pancen menjadikan masjid sebagai tempat bermain, baru kita wajib untuk melarangnya. Jadi ini kalau diprakteknya kan benten ngerti nggak sih? Lek roh cah cilik pelayon ning masjid aman. Roh cah cilik itu kemudian guderan ning masjid aman. Tapi nek bocah cilik pancen dajek ning masjid iki gen dolanan. Nah, ini baru hukumnya berbeda. Awake dhewe meneng malih haram. Lek cah cilik bakal dosa lek urung banyak kok dosa. Saat ini Al-Fatawal Fiqhiyah Kubra ya.
Wa amma fi'lu dzalika fil masajid fala yanbaghi li annaha lam tubna li misli dzalik. Aduh iki. Nah, jadi apa ya itu? Fi'lu dzalika itu gak disebut nih. Padha karo wabid hawa. Sakit mulut ya. Ini kalau dipaksa mulut jadi ini kan. Adapun mengerjakan itu tadi di dalam masjid maka tidak baik. Itu tadi ki apa? Ini sebetulnya kitab. Li annaha lam tubna li misli dari karena masjid itu tidak dibangun untuk semisal hal itu. Itu tadi apa ya raro. Betul ini kan pun betul kitab ini. Ini kan fatawil fidiyah sing ngene itihaf. Wala yahrumu dzalik dan itu tidak haram illa in adarra bi ardil masjid kecuali membahayakan pada tanah masjid au kusurihi atau apa itu sih? Wah, bahasa Indonesia Pak lali dong. Karpet masjid au nahwihima atau semisal tanah masjid atau karpetnya au sawwasa ala nahwi musallin au na'ibi atau mengganggu pada semisal orang yang sholat atau orang yang tidur di dalam masjid. Itu tidak diperbolehkan, tapi itu tadi yo gak enak ya kira-kira dolanan, kira-kira dolanan. Setunggal mana? Aturan bagaimana hukum mengunci pintu masjid? Hukum mengunci pintu masjid di selain waktu sholat dengan tujuan melindungi keamanan masjid adalah boleh. Kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab As-Saniyah wal Isrun yang nomor 22 qala Soimiri wa ghairuhu min ashabina. Syekh Soimiri dan selainnya dari ashab Syafi'i berkata bahwa la ba'sa bi ighlaqil masjid fi ghairi waktu sholat. Tidak apa-apa untuk mengunci pintu masjid di selain waktu sholat, li siyanatihi untuk menjaga masjid, au li hifdzi alatihi atau untuk menjaga harta-harta masjid. Hakadha qaluhu, seperti ini ulama-ulama berkata. Wa hadza idza khifa intihaha. Diperbolehkan ini ketika dikhawatirkan terjadinya imtihan itu kamulyane masjid itu rusak, masjid seperti tidak berharga, gak duwe wibawa. Wadia umafiha dan tersia-siakannya apa yang ada di dalam masjid. Walam yad'u ila fathiha hajatun dan tidak ada hajat untuk membuka pintu masjid. Fa amma idza lam yukhaf min fathiha mafsadatun wala intihaku hurmatiha. Adapun ketika tidak dikhawatirkan dari membuka pintu masjid, tidak dikhawatirkan adanya mafsadah atau tidak dikhawatirkan adanya rusaknya kehormatan masjid, wa kana fi fathiha rifqun bin nasi ya fasunnatu fathuha, dan membuka pintu masjid itu bisa rifqun bin nasi, bisa rifqun itu welas, bisa apa benar mempermudah, bisa mempermudah masyarakat untuk melakukan ibadah di masjid. Maksudnya ini fasunatu fathuha, maka yang sunnah adalah membuka pintu masjid. Kamalam yughlaq masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi wal badah, seperti halnya tidak pernah dikuncinya masjidnya Kanjeng Nabi di zamannya dan zaman-zaman setelah wafatnya beliau.
Ngoten. Baik. Kesimpulannya ngaten. Ngunci niki niku hukumnya boleh ketika lek dibuka malah mengkhawatirkan ku iso miki iso ilang karpet iso ilang utawa sakjane aman-aman ae iki masjid malah ra ketara wibawa kosong blok kok dibuka. Ngaten. Tapi cara kok ditutupi mas malah ngengel-ngengel masyarakat ter yo gak mungkin hilang barangnya, maka sunnah untuk dibuka. Intine ngoten niku. Pun saking keterangan awal sampai niku wonten ingkang berarti niat istirahat film wonten masjid wonten niku Aku marah nih, nek alasan kok rasa kok. lek niat film istirahat nang masjid dalam perjalanan wonten niku berarti betul apa gitu. Betul apa? betul apa? Jadi masjid itu damel turu boleh sekali. Ya cuma dengan catatan nggak mengganggu fungsi aslinya. Ora Waktu sholat. nah gitu. Itu tasik beton itikaf. Lek dipun niati nggih. Lek dipun niati nggih. Jadi mlebu mapan turu karo nawaitul itikaf selesai nih. Sak dalan turu ganjaran. Menawi lampu niku pun Pripun napa sedaya dipateni ganten apa di sale israt niku masalah isratul masjid niku pembahasannya panjang, rinciannya panjang. Kemudian jadi kula mriki, tapi insyaallah niku teng ngandhang benjing wonten. Intine hukum isratul masjid niku lek umpama hukum isratul masjid niku hukumnya haram. Lek ora enek sing lek masjid kosong. Kecuali menurut An-Nawawi, saya menurut kula An-Nawawi memperbolehkan ketika israt itu marai tambah wibawa di masjid. Jadi yes dimpakne ra ketang pira ben wujude bakal ketara megah, bakal ketara wibawa. Ngoten iki. Kembali ke fungsi gitu ya. Nggih. Kalau saya pernah membaca tarikh itu zaman Rasulullah pusat kegiatan pemerintahan itu di masjid gitu. Nggih. Terus kemudian kalau dalam konteks kekinian, kalau misalnya kegiatan dari pemerintah terus di masjid itu ada ngomong masalah siasi bahkan di masjid itu betul. Juga termasuk mungkin pilkada nopo-nopo di dalam masjid ini. Karena di Rasulullah kan mesti kalau pusat kegiatan pemerintah termasuk siasi kan masuk dalam masjid. Yang misalkan itu jadi kita pilkada kampanye menyinggung masalah calon nopo Partai nopo. Dulu nanti ngotot nih tapi itu. Ngeten nggih. Ikhtalafal fuqaha fil kalam fil masajid fa dhahabal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah ila karahatil kalam fil masajid bi amrin min umur dunya. Nggih. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah itu
makruh hukumnya teng masjid jagongan ngomong ning perkara dunya. Then qala al-Hanafiyah wal kalamu al-mubah fihi makruhun ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hapaba fa innahu makruhun wal karahatu tahrimiyatun. Menurut Hanafiyah, perkataan yang mubah itu hukumnya makruh ketika diucapkan di dalam masjid. Yang makruhnya itu bisa menghancurkan atau melebur kebaikan-kebaikan karena makruhnya itu adalah makruh tahrim. Kan karohatu kan bener kali ya, karohatu tanzih kali karohatu tahrim. Makruh tanzih itu ya makruh yang tidak ada haramnya. Makruh tahrim itu ya haram. Bedanya makruh tahrim karo haram lek haram itu masabata bidalilin qat'iyyin, lek makruh tahrim boten. Nek ngoten tok. Haram itu adalah hukum yang muncul dari larangan yang pasti dari Quran dan hadis. Lek makruh tahrim itu hukum haram yang muncul yang masih membutuhkan analogi, masih membutuhkan pemikiran-pemikiran lagi untuk sampai pada hukum haram. Ini jenis makruh tahrim, tapi intinya podo dosane antara makruh tahrim kali haram. Lajeng ini tapi menurut Hanafiyah. Alasannya Hanafiyah li annal masajid lam tubna lahu, karena masjid itu tidak difungsikan untuk itu. Wa dhahaba Syafi'iyah, nah ini kira bangsa Syafi'iyah ila jawazil kalam al-mubah fil masjid los. Qala an-Nawawi yajuzu at-tahaddus bil hadisil mubah fil masjid wa bi umurid dunya wa ghairiha minal mubahat. Diperbolehkan untuk bercerita dengan cerita-cerita yang diperbolehkan menurut syariat, bercerita di dalam masjid. Wabi umurid dunia, dan jagongan-jagongan perkara dunya. Wa ghairiha, dan liyane dunya. Minal mubahati, yakni berupa perkara-perkara yang memang dilegalkan di dalam syariat. Wa in hasala fiha dhahikun wa nahmuhu, walaupun perkataan-perkataan itu menyebabkan tertawa, madama mubahan, selama perkataan-perkataan itu secara substansi memang dilegalkan oleh syariat. Nggih, pun cekap sama. Jadi menurut Syafi'iyah betul apa? Lek menurut a'immah asharasah liyane Syafi'iyah niku hukume makruh. Lek nderek Hanafiyah makruhnya sampai tahrim. Ada. Gus lek ini menyikapi anak-anak pada waktu khutbah Jum'ah, bila anak-anak rame niku dos pundi Gus? Aslinya betul banget. Aslinya betul banget. Terus untuk mengingatkannya, iya berarti pas khotbah ini di bakal ngoten paro ya. Oh, khotib menengo to. Ya bakal meneng, Pak. Makanya kan nyata menjadi problem itu adalah bahwa kan bermainnya anak kecil di masjid itu hukumnya kan boleh, syaratnya kan tamyiz. Tamyiz itu kan iso bedanya barang apik karo barang elek. Artinya ketika ditegur dia paham dengan teguran walaupun nggak paham dengan haram murani. Nah, mestinya yang menjadi acuan bagi para orang tua ini kan tamyiznya ini kan kan dukhul itu bersyaratkan dengan idkhal. Ini kalau gak ngomongnya sukut ya.
dukhul itu bersyaratkan dengan idkhol. Anak kecil masuk masjid itu hukumnya sama dengan anak kecil dimasukkan di masjid. Saged dipahami Mas Bro. Artinya bagaimana? Kalau ada hukum haramnya, iku sing mlebokne ya kena nek dilebokne. Ngoten maksud kula. Nah, untuk orang lain yang melihat, ya niku wau bisa diam ketika masjid tidak dijadikan mal'ab, wajib untuk mencegah ketika masjid dijadikan mal'ab, tempat bermain. Nah, lek konteksnya begini, maka lek enek kasus pas Jumatan bocah cilik yang ditegur belum bisa, berarti kan tamis kan belum. Niki yang